Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi nih adik-adik sekalian. Kita masuk bab yang ke berapa? Yang ke-27 ya. Untuk yang sudah menyimak video-video sebelumnya, sudah ada 26 video serupa yang setiap video isinya menampilkan jawaban buku BTA semester 1 kelas 12 IPA tahun ajaran 2020-2021 ya. Untuk apa dibuat video ini? Waktu kakak mengadakan sesi Zoom, mungkin coret-coretannya tidak jelas, miring-miring gitu di layar, atau ada coret-coretan hitung-hitungan yang nggak perlu, yang kalau di screenshot mengganggu ya. Kalian belum sempat catat, nanti kita akan perlihatkan kunci jawaban beserta oret-oretan singkat yang mungkin lebih enak dibaca, lebih praktis ya. Tapi juga jangan di screenshot ya, ditulis ulang ke buku kalian gitu ya. Terus bagi yang catatannya udah rapi gimana kak? Nggak ada gunanya video ini. Ada mungkin ya, gunanya bisa begini. Oh dikit lagi nih, ini sekarang kita yang mana nih? Yang bab 27, berarti 1, 2, 3, 4 video lagi tuntas ya. Nanti kakak bikin dalam satu playlist deh 31 video ini ya. Untuk yang udah catatannya rapi gimana kak? Kalian bisa gunakan video ini untuk ngerjain soal-soal yang kalau dari buku BTA kalian kan sudah ada jawabannya tuh, karena udah catatan Zoom ya. Udah ada centrengan ABCDE-nya. Nah kalian lihat layar di video ini aja, kerjain nomor 1 ya, di pause videonya. Kalau udah kerjain nomor 2 dan seterusnya. Nanti jawabannya kita cocokin ya. Kali ini kita bicara tentang geometri bidang datar. Ini lebih ke arah pelajaran SD dan SMP ya. Nyaris tidak ada trigonometri ya. Kalaupun ada trigonometri, trigono dasar yang definisi aja, depan miring samping gitu ya. Sin to depan per miring, cos samping per miring, yang gitu-gitu aja ya. Tapi minim sekali, kebanyakan SMP, SMA, SD ya. Ini persegi panjang dan bab ini juga sangat terpakai untuk TPS kuantitatif ya. Jadi menguasai bab ini menolong TPS kuantitatif ya. Rumus-rumus yang ada ditampilkan di layar ini lebih tuh rumus-rumus SMP ya. Kakak sih kadang-kadang mengenai trapesium ini ya, kalau lagi ngajarin anak-anak SD gitu ya, kakak kadang nulis trapesium ini tinggi ini bukan begini ya. Jadi tinggi itu gini. Nah gitu, jarak antar dua garis sejajar ini ya, boleh sih, nggak apa-apa ini tinggi ya. Begitu, keliling juga tinggal tambahin aja. Persegi ya, persegi itu diagonalnya saling siku-siku. Kalau persegi panjang diagonalnya tidak siku-siku ya. Juga gini, jajar genjang diagonalnya juga tidak siku-siku ya, tapi belah ketupat diagonalnya siku-siku gitu ya. Ya itu semua pelajaran SMP. Ini juga segitiga ini kadang kalau gambarnya seperti ini, itu kan kebetulan gambarnya yang mainstream ya. Andai ini alas, tingginya yang mana? Ya tingginya adalah jarak ini gitu ya. Keliling luas segitiga. Oke, di lingkaran berlaku apa? Kalau ini ada sebuah busur, tapi ini SMP sekarang bukan SD lagi. Dari busur ini ditarik sudut ke pusat. Dengan ditarik sudut ke keliling, maka sudut yang di pusat akan 2 kali sudut yang dikeliling. Ingat ya, di SMP itu ya. Jajar genjang kayak tadi ya. Jajar genjang yang keempat sisinya sama disebut belah ketupat ya. Untuk belah ketupat kalau dibikin diagonal tegak lurus. Nah, segi 4 yang diagonalnya saling tegak lurus ya, bisa layang-layang, bisa persegi, bisa belah ketupat ya. Atau segi 4 sembarang tapi diagonal tegak lurus, boleh. Luasnya setengah diagonal 1, diagonal 2 juga boleh ya. Ini lingkaran luar dan lingkaran dalam juga pernah dapat waktu SMP. Yuk, latihan dari nomor 1.
silakan di pause videonya dan dikerjakan. Kakak akan usahakan tidak ngasih clue, tapi ya kalau memang maksa dikasih clue deh. Tapi sebelum dikasih clue, pause dulu videonya dan kerjakan dulu tanpa clue. Kalau mentok baru gitu ya. Ya baca aja soalnya dulu. Gimana kata soalnya? Kata soalnya katanya AZ sama dengan AY. Oh ini berarti ini sama ini sama. BZ sama dengan BX. Nah gitu. Jadi nggak boleh nggak sabar baca soalnya CX CY. Tuh gitu. Ya udah beri nama deh. Ya, misalnya apa? Ini mau nama P, ini P juga. Ini Q juga. Gitu ya. Oh udah ada namanya. Sorry, udah ada namanya. BC itu A, BC itu A, mana BC? Oh berarti ini A semua nih. Oh berarti gini aja nih, A kurang P. Kan kita udah kasih nama P. Ya. Kemudian B itu apa? B itu CA nih. Oh ini berarti B ya. Kemudian C itu apa C? C itu adalah AB. Oh berarti ini C kurang Q gitu ya. Dan ternyata C kurang Q sama A kurang P sama ya. Tuh. Ya udahlah ya, yang ditanyakan ini sama ini ditambahin aja deh, ditambahin. Nanti bisa dapat. Oke? Sebenarnya soal nomor 1 jawaban nggak kakak kasih sekarang ya nanti ya setelah ini. Soal nomor 1 bisa loh. Tulisan ini udah dikerjain ya. Ini dihapus nih. Nah, gitu. Pertanyaannya tetap sama, tapi pas di titik X, Y, Z-nya disinggung lingkaran. Jadi ada lingkaran menyinggung X, Y, Z. Jadi ada lingkaran menyinggung X, Y, Z itu. Tapi tulisan ini dihapus. Maka soal nomor 1 asli dari buku BTA dengan nomor 1 yang udah kakak ubah ini sama aja. Karena kalau ini ada gambar lingkaran, maka yang tadi dihapus adalah konsekuensinya nih. Yang tadi dihapus yaitu apa? Kalau ada lingkaran disinggung oleh 3 garis, lalu 3 garis tunggu segitiga, ini sama ini wajib sama, ini sama ini wajib sama, ini sama ini wajib sama. Tuh, teori tentang 3 garis singgung lingkaran seperti itu, ya. Jadi nggak ada tulisan ini lagi. Nah, karena ini belum ada gambar lingkarannya, tulisannya harus ada, gitu ya. Oke, nomor 2, latihan sendiri dulu, ya. Pause videonya dan kerjakan. Ini dibanding video-video sebelumnya, dibanding bab-bab sebelumnya, ini bab ringan ya, karena ini pelajaran SMP SD. Ya. Luas KMC, tuh KMC, ini nih, tuh. Ya setengah kali alas kali tinggi, oke? Alasnya bisa MC, tingginya KB, ya. Ini tinggi, ini alas. Nah coba siku-siku sama kaki. Oh ada tulisan sama kaki. Nah, KL adalah jika luas semua X itu segitiga ABC semua ini X ya. Maka luas ini berapa X gitu. Oh ini jadi ini luas yang diarsir ini berapa bagian dari luas semua. Gampang lah ya. Ini katanya nih pas tengah-tengah nih kan ya dibagi sama berarti katanya ada ini A, ini A, ini A, ini A, ini A, ini A. Berarti luasnya setengah kali 2A kan ini 2A. Tingginya juga 2A. Berarti 2A kuadrat. Jadi luasnya 2A kuadrat. Ya kok nggak ada? Ya cari hubungan A dengan X. Tadi X itu luas semua ya. Luas semua adalah setengah kali 3A kali 3A. Kan alasnya 3A, tingginya 3A. Nanti dapat A kuadrat itu berapa X. Nah, berapa X ini menggantikan A kuadrat dikali 2 dapat. Ya. Ini sih clue-nya clue banget ya, bukan clue lagi ya. Makanya kerjakannya sebelum kakak mulai oret-oret ya. Nomor 3. Pada trapesium sama kaki. Oke, kerjain dulu sebelum kakak mulai oret-oret ya. Pada gambar trapesium sama kaki ABCD. Apa aja tuh? AB4, AB4. Oh, ini 4, ini 4 juga. 4 terus ini sejajar.
besar ini. AB sejajar dengan CD. AB sejajar dengan CD. Oke. AB 4, CD 10. CD 10 berarti ini 4, ini 6. 16 luas ini. Berarti kalau ini 16, tingginya berapa ini gitu ya. Kan luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Jadi ini alasnya 4, luasnya 16 ini tingginya berapa? Dari tinggi berapa 6 ini bisa dibelah sama nggak nih? Berapa? Nah, tinggi berapa? Ini trapesi Pitagoras ini dapat berapa? Nah, keliling trapesium tinggal 4 ditambah ini berapa tadi? 10 ditambah tanda tanya ditambah tanda tanya. Tanda tanya ini sama ya kan? Sama kaki. Beres ya. Nomor 4, luas daerah yang diarsir. Oh, ini soalnya kurang lengkap, harusnya disebutkan bahwa pada jajaran genjang ya. Jadi ini harus disebut jajar genjang persegi panjang. Ya, dengan ABCD harus berupa persegi panjang. Karena kalau ini segi 4 sembarang atau tidak disebutin apa sih namanya? Tidak bisa, datanya kurang lah gitu ya. Karena ini persegi panjang, atas panjangnya 10, bawah juga harus 10 dong. Karena 10 ini 7 kan dari sini sampai sini. Nah, dari sini berapa? Berarti ini segitiganya kita bisa belah. Tinggi 1, ini tinggi 2. Oke. Jadi luas adalah setengah kali alasnya 3 kali tinggi 1 ditambah setengah alas ini berapa? Kali tinggi 2. Nah, ini si berapa, ini berapa bisa. Oke. Dapat. Jadi 2 segitiga ya. Segitiga 2, segitiga 1. Bisa? Bisa ya. Jadi nomor 4, mohon maaf, seharusnya soalnya ditambahin kata keterangan bahwa persegi 4 yang ditampilkan di gambar itu adalah persegi panjang. Oke, nomor 5. Segi 6 beraturan. Luas daerah yang diarsir ya setengah kali alas kali tinggi lah. Ya alasnya inilah alasnya. Tingginya mana? Ya tingginya ini nih. Jarak. Nah, ini kalau dibikin garis nih. Tingginya dari sini sampai sini dong. Nah, itu tingginya. Jarak dari garis ini ke garis ini. Oke. Boleh nggak tingginya kakak tulis saja sebagai, nah begitu. Ini A, ini udah A ya. Ini kalau gitu B deh. Ini B, ini B. Jadi B itu adalah jarak ini nih. Jadi setengah alasnya A, tingginya T. T-nya itu 2B ya. Jadi ini tingginya tuh dari sini sampai sini. Tapi kakak belah 2 lagi gitu ya. Kali 2B. Berarti A kali B. Berarti luas ini adalah alas ini dikali jarak ini segi 6 beraturan. Kalau kita belah begini, nah yang kakak maksud B adalah ini. Masing-masing. Kalau tinggi yang ini. Oke? Dapat deh. Oke semua? Oke. Nomor 6. Sekali lagi nomor 6 coba kerjakan sebelum kakak mulai coret-coret. Karena ini soal yang kalau udah ada clue-nya hampir pasti kalian bisa. Karena nggak perlu rumus-rumus sulit ya. Jadi sulitnya membuka ide awalnya. Diketahui PQRS dengan PQ. Ini kakak udah mulai clue nih. Kalian udah bisa mulai pause videonya dan kerjakan ya. Jangan dengerin clue-nya dulu kecuali mentok. Diketahui persegi panjang PQRS dengan PQ 8. Persegi panjang ya, bukan persegi ya. PQ-nya 8, PQ sama aja ini. QR 5 ya, QR ini 5. Titik T di luar persegi panjang sehingga PTQ merupakan siku-siku sama kaki, sik-sik samkak. Gitu. Dengan PTQ ya udah pasti 90 lah, katanya siku-siku ya. Maka luas PTQR. PTQR mana? PTQR.
Oh ini segi 4 sembarang ya. Segi 4 sembarang kita pandang sebagai 2 buah segitiga aja. Luas 1 setengah kali PT kali KT, dan PT sama KT sama. Ya. Sedangkan ini 5, ini 8 ya. Bisa ya. L2 adalah setengah kali 5 kali 8. Oke? Oke. Jangan lupa sik samkak. Oh, ini namanya sik samkak ya. Kalau di sini A, di sini A, di sini A akar 2. Dan sik samkak itu kalau ditempel 2 buah yang kongruen, maka dia jadi persegi. Jadi garis tinggi sekaligus garis berat dari sik samkak itu setengah diagonal persegi tersebut. Jadi kalau ada persegi, kita buat diagonal begitu. Ini diagonalnya katakan BB gitu ya. Berarti kalau sisi miringnya ini B, 2BB, ini B juga. Berarti udah bisa ya. Kalau ini 8, daripada pakai PT kali KT, lebih enak. Ini bukan salah. Tapi PT sama KT kan ngitung dulu, walaupun gampang hitungnya ya. Mendingan langsung KP dikali T apa namanya, TA lah. TA itu mana? TA ini tegak lurus. Oke, karena pada sebuah sik samkak diagonal ini kalau dibelah 2 sama, jadi ini sama ini sama ini sama nih bertiga. Untuk sik samkak ya. Oke. Nomor 7, pause dulu videonya ya. Sebelum mulai clue, kalian sudah kerjakan tanpa mendengarkan clue. Kalau mentok boleh. Bangun datar PQR adalah persegi ya, dan segi 8 beraturan. Kalau ada kata beraturan, berarti segi 8 ini semuanya ini serba sama nih. Kalau ini X, ini X, ini X semua nih. Karena segi 8-nya beraturan ya. Kemudian karena ini persegi, berarti PQ dengan QR sama semua. Jadi kalau ini A juga dong gitu. Setuju nggak semua? Supaya apa? Supaya jadi persegi ya. Kalau ini A ini B, nggak jadi persegi dong gitu ya. Jika panjang PQ, mana PQ? Oh, PQ itu berarti apa? PQ itu adalah X ditambah 2A. X ditambah 2A, 6 ditambah 3 akar 2. Pertanyaannya panjang GF, mana sih GF? Mana GF? GF. Oh, berarti yang ditanya X. Bisa dong ya. Kemudian apa lagi? Cuman ini kan ada 2 huruf Kak. Ada huruf X, ada huruf A. Persamaan cuman 1. Nah gini, ini sik samkak kan. Kalau gitu huruf X bisa diganti jadi apa? Iya pinter, A akar 2 ya. Berarti X ini bisa diganti jadi A akar 2 ditambah 2A. Kan hurufnya jadi cuma 1 tuh. Sama dengan 3 akar 2 ditambah 6. Udah tuh bisa di-matchingin ya. Antara rasional dengan irasional, 2 suku itu nggak bisa dicampur kalau ditambah kurang ya. Sehingga pasangannya masing-masing. Ya, dapat deh. Yang ditanya X loh ya, bukan A. Oke, nomor 8. Di-pause dulu videonya dan dikerjakan. Diketahui sebuah bola dengan jari-jari R menggelinding dari tembok A menuju tembok B. Ternyata bola menggelinding sebanyak 10 putaran. Siapa tahu kalau ada bola ya, nggak harus bola, lingkaran juga boleh gitu ya, kayak roda ya. Ini menggelinding, titik ini akan naik ke atas dong ketika menggelinding. Nah kalau ini satu putaran gelindingnya, berarti titik ini waktu gelinding naik ke atas ketemu aspal lagi. Nah ini sama dengan keliling nggak dari lingkaran tersebut ya. Berarti kalau sampai di sini tuh bola,
jarak dari sini sampai sini ini sama dengan keliling lingkaran yang dikali 10 karena 10 putaran. Ya. Nah, yang ditanya adalah jarak dari tembok A ke tembok B. Jadi nggak sekedar 10 keliling ya, tapi ditambahin celah-celah ini lagi nih. Bisa deh ya. Oke. Oke. Nah, nomor 9 sudah main lingkaran. Ya, kerjakan dulu tanpa clue. Yang jelas, teori tentang sudut pusat sudut keliling waktu SMP sudah dikuasai. Ini nanyanya keliling lingkaran tersebut ya. Keliling lingkaran itu adalah 2 pi R atau pi D ya. Masalahnya R-nya tidak tahu ya. Yang dikasih tahu AB malah nih, AB-nya 2,5. Tapi dikasih tahu sudut ACB. Oh, ini ACB adalah 30 derajat. Nah, kalau begitu, kalau dikasih tahu sudut ACB, kita butuh apa? Jari-jari ya? Kalau butuh jari-jari, punya ide nggak? Gimana kalau dari A ke pusat, B ke pusat, ini kan menghadap busur yang sama nih. Sekali lagi, kerjakan sendiri dulu tanpa dengerin clue ya, kalau udah mentok baru. Berarti ini 30 derajat, ini jadi berapa? Ayo. Ya, pinter, jadi 60 derajat. Apa konsekuensinya? OAB, sebelum tahu sudut di O-nya, sebelum sudut di O-nya belum tahu, ini cuman sekedar sama kaki karena sama-sama R. Oke? Namun setelah sudut di O-nya tersibak, ternyata 60 derajat, tadinya sama kaki, berubah status jadi sama sisi, sehingga ikut R juga. Sehingga OB sama OA jadi sama panjangnya dengan AB. Sehingga AB itulah R. Nah, kelilingnya 2 pi R. Silakan jawab sendiri ya. Nomor 10. Di pause videonya dan dikerjakan sebelum mendengarkan clue-nya atau petunjuknya atau hint-nya ya. Sudah di pause? Kalau udah, kalau mentok boleh dengerin clue juga nggak full ya. Maksudnya baru dengerin clue dikit, oh udah tahu idenya, pause lagi videonya ya. Nggak usah dengerin clue-nya sampai selesai ya. 2 buah lingkaran berjari-jari R1 dan R2 dengan R1 yang gedean ya. Jadi ini dikatakan R1, yang ini R2. Oke. Yang ditanya panjang tali busur AB 10 ya. Ini R1 juga bukan? Berarti sama kaki. Kalau sama kaki dibelah atas garis tinggi, otomatis jadi garis berat bukan? Ini 5, ini 5 ya. Maksud kakak gini, ini segitiga, enggak sama kaki ya, belum tahu sama kaki atau enggak, dibelah garis tinggi itu biar tegak lurus. Ini kaki ini alas ini akan terbagi sama enggak? Belum tentu. Tapi kalau ini sama kaki, otomatis terbagi sama nih alasnya oleh garis tinggi ya. Jadi ini jadi 5 sama 5. Luas daerah yang diarsir ya, luas itu adalah luas cincin ya. Berarti pi R1 kuadrat dikurang pi R2 kuadrat. Luas besar dikurang luas kecil ya. Berarti pi-nya bisa keluar R1 kuadrat kurang R2 kuadrat. Waduh, nggak ada R-nya. Kalau gitu gimana sih hubungan antara R1, R2 sama 5? Iya, mereka segitiga siku-siku. Berarti ada hubungan Pitagoras dong ya. 5 kuadrat ditambah R2 kuadrat sama dengan R1 kuadrat ya. Oh, berarti ini bisa tahu dong. Bisa ya. Dan terjawab sudah. Akhirnya kita punya kesimpulan ya. Kalau kita punya sawah berbentuk lingkaran atau empang berbentuk lingkaran, ada sawah berbentuk lingkaran juga yang tengahnya empang tapi yakin sepusat. Untuk tahu luas sawah ini, kita nggak usah ke tengah-tengah empang untuk narik meteran. Cukup narik meterannya gimana? Cukup narik meterannya adalah ini
tarik garis yang menyinggung empang, ya. Tarik garis yang menyinggung empang, lalu motong sawah sama sawahnya di mana nih? Berapa hitung nih, berapa nih? Nah, gitu. Udah hitung, bagi 2, ya. Misalnya dapatnya 100 meter dari titik ini sampai ini. 100 meter bagi 2, 50. Nah, angka 50 itu ada hubungannya dengan luas ini, ya. Tapi dikuadratin dulu 50-nya tadi, ya. Oke? Oke. Jadi nggak perlu tahu jari-jari masing-masing, ya. Dari lingkaran kecil dan lingkaran besar. Oke, nomor 11. Waduh, gimana ini? Ada yang punya ide? Wah, gambarnya nggak bisa bikin saya berpikir, Kak. Oh, kalau gitu gini aja deh. Ini apa? Segitiga siksik samkak. Segitiga siksik samkak itu setengah dari persegi kan? Semua udah pernah ya? Berarti kalau dari B ini A, B, C ya. Kalau gitu kakak namain. Udah DE. Oh, kalau gitu kakak namain F ya. Kalau dari B ke F kakak tarik garis. Gitu. Lalu ini kakak hapus. Ya, kakak hapus. Ada warna putih nggak? Oh, nggak ada warna putih. Nah, ini kakak hapus, pindahin ke sini. Jadi yang diarsir ini. Tuh, jadi yang diarsir ini. Ini udah dipindahin jadi nggak ada lagi ya. Coba gambar yang rapi gimana? Gambar yang rapinya begini dong. Set, 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 set. Nah, ini dia. Ini adalah ini nih. Tuh. Yang bagian setengah ini asli dari soal, yang ini pindahan dari bawah sini. Tahu namanya istilahnya apa? Tembereng ya. Jangan macam-macam kamu kakak tembereng. Bukan ya. Tembereng itu adalah juring dikurang segitiga pembentuk juringnya ya. Jadi kalau di sini R, di sini R, luas tembereng itu adalah luas juring seperempat lingkaran dikurang luas segitiga siku-siku. Nah, berarti seperempat PR kuadrat, seperempat lingkaran, dikurang luas segitiga siku-siku ini, luas yang putih ini. Setengah kali alas kali tinggi. Dapat deh, ya. Nah, yang susahnya kan mindahinnya itu, makanya kakak minta kerjain sebelum clue-nya gitu, ya. Nah, 12 nih, kayaknya mantap ini, ya. Yang ditanya berikut adalah grafik dengan jari-jari 2 akar 11, pusatnya di 1,3. Pusatnya di 1,3. Coba. Berarti ginilah pusatnya ini. X sama dengan 1, Y sama dengan 3. Gitu. Yang ditanya selisih luas ya. Daerah yang diarsir dengan daerah yang tidak diarsir. Ada yang punya ide? Pusatnya di sini. Sepertinya idenya berawal dari tali busur yang sejajar. 2 tali busur yang sejajar dan berjarak sama dari diameter yang sejajar dengan mereka. Waduh, bahasanya tinggi banget. Bukan tinggi ya. Misalnya ada lingkaran diameter dikasih tahu. Lalu kita membuat, kan diameter banyak, ya ini salah satu diameter. Kita membuat 2 tali busur yang sejajar dengan diameter yang kita gambar ini di kirinya dan di kanannya, atau di atasnya atau di bawahnya. Pokoknya di 2 sisi berbeda dari diameter itu dengan jarak yang sama. Maksudnya ini nih, nah jaraknya sama gitu. Otomatis luas ini sama luas ini sama nggak? Iya, sehingga kalau disuruh selisih luas ini sama luas ini, 0 selisihnya, habis ya. Ada ide? Nah, kalau gitu kakak tambahin lagi clue. Kakak tarik garis
sejajar sumbu Y di sini. Sehingga ini X sama dengan 1. Ini X sama dengan 1 ya. Ini X sama dengan 1, ini X sama dengan 2. Jadi ini jaraknya sama nih. Nah, ini Y sama dengan 3, di bawahnya ada sumbu E kan? Nah, kakak tulis lagi di atasnya. Y sama dengan, gini maksudnya, biar ini sama nih, biar ini sama ini sama, kakak bikin Y sama dengan 6. Oke? Nah, sekarang kakak beri nama deh. Atau, udahlah clue-nya situ dulu ya. Kak, tambahin lagi clue-nya, masih belum bisa bergerak. Ah, masa? Nanti kalau diterusin, kayaknya itu dapat banget ya. Kalau ini luas A, ini luas A juga nggak? Ya kelihatannya sih beda ya, karena gambarnya jelek kakak ya. Kalau ini luas B, ini luas B juga nggak? Kalau ini luas C, ini luas C juga nggak? Kalau ini luas D, ini luas D juga nggak? Kalau ini luas E, ini luas E juga nggak? Kalau ini luas F, ini luas F juga nggak? Ternyata ada daerah yang nggak habis dikurang. Dah, itu aja clue-nya, nggak usah diterusin ya. Sip, nomor 13. Silakan kerjakan sebelum clue. Segitiga KMZ dengan segitiga Rizata ya. Aduh, segitiga kamikaze dengan segitiga Rizata. Segitiga KMZ dan segitiga RZT, dua segitiga samsis yang kongruen ya. Bukan hanya sudutnya yang sama, sisinya juga sama ya. Berarti kongruen ini juga sama dong ya. Berarti ini segitiga sama kaki dong. Sekali lagi kerjakan sebelum kakak mulai oret-oret ya. Nah, di pause videonya. Ini 60 ya. Iya. Kan segitiga sama sisi. Berarti ini 130 bukan? Iya. Sudut ini sama sudutnya harus sama dong. Iya kan sama kaki. Nah, ini 130. X-nya bisa dicari. Nah, terus yang ditanya ini. Yang ini ya 60 dikurang X lah. Kan segitiga sama sisi 60. Udah kepake X. Ini sisanya. Udah dapat ya. Oke, nomor 14. Ini tentang kalau ada dua garis sejajar. Silakan kerjakan dulu ya, di pause tanpa clue ya. Lalu dibuat garis yang berpotongan dua sejajar itu. Nanti akan ada 8 sudut tapi nilainya 2 macam. Ini sama ini, sama ini, sama ini sama. Ini sama ini, sama ini, sama ini sama. Dan punya istilah hubungan, misalnya ini sama ini. Namanya apa? Sahadap ya. Ini, bukan sahadap. Dalam sepihak. Yang sahadap ini sama ini nih. Ini sama ini ya. Kalau ini sama ini namanya luar berseberangan. Ini namanya dalam berseberangan. Tapi istilah itu kayaknya untuk UN SMP ya. Untuk SMA yang penting kalau ada garis sejajar ini yang sama ini. Dan dua besaran itu kalau dijumlah juga 180. Berarti salah satu diketahui, maka 7 yang lainnya ikutan tahu ya. Ya Kak, tapi gambarnya begini. Ya cari akal dong, misalnya diterusin. Nah, otomatis ini kan pelurusnya, berarti bisa dicari nih. Pelurusnya 112. Ini pelurusnya X. Sedangkan 132 dengan ini namanya apa? Dalam sepihak. Kalau dalam sepihak bagaimana? Ya pelurusnya, berarti ini 180 kurang 132 ya. Kakak ulangi nih, kayak contoh nih, pada trapesium. Pada trapesium kalau sudut ini 120, ini wajib 60 loh. Kalau ini 150, ini wajib 30. Karena
yang ini nih jumlahnya harus 180. Karena dalam sepihak ya. Jadi ini dari F bisa terusin ke sini. Nah, ini nih pelurusnya 132. Ini pelurusnya 112. Ini pelurusnya X. Nah, mereka nih pelurusnya X, pelurusnya 112 sama pelurusnya 132, kalau dijumlah harus 180 karena segitiga, ya. Berantakan. Iya, makanya kakak suruh pause sebelum kakak kasih clue, ya. Tapi bagi kalian yang baru ngajarin adiknya SMP ya, kadang anak SMP punya carcep gitu ya. Kalau ada garis sejajar dipotong oleh dua garis berpotongan, jadi dipotong oleh garis patah lah, set jumlah sudut-sudutnya 360, sehingga ini tambah ini 360 dapat ya. Tapi itu hafalan yang tidak recommended ya, karena kepake juga belum tentu sering ya. Tapi buat anak SMP itu boleh ya, buat kalian ngasih ajarin adiknya ya. Dulu waktu masih ada UN SMP itu terpakai sekali. Oke, nomor 15. Ya, satu lagi 16 ya. X, Y, Z terletak pada segitiga ABC sehingga AZ mirip dengan nomor 1. Oh, ini mirip kayak lingkaran singgung tadi ya. AZ sama dengan AY. AZ sama dengan AY. BZ sama dengan BX. Oh iya, ini kayak lingkaran tadi. Kayak yang segitiga, di dalamnya ada lingkaran. Ini wajib sama, wajib sama, wajib sama ya. Kemudian CX sama CY sama. Otomatis masing-masing yang kecil ini segitiga sama kaki dong. Ini karena ngomong sudut, berarti kakak boleh bilang dong. Misalnya ini sudutnya sama-sama A. Ini sudutnya sama-sama B. Ini sudutnya sama-sama C. Atau pemilihan nama terserah. Yang penting ini sama ini sudut harus sama, karena sama kaki. Enggak sekalian sama sisi, belum tentu. Kalau sama kaki udah pasti ya. Karena ini sama ini sama. Terus pertanyaannya sudut BAC. BAC mana ya? Oh ini berarti. Ini kakak beri nama X deh. Kakak beri nama X. Berarti BAC itu X. X itu 180 kurang. Silakan cari ide. Silakan, udah. Kakak ngasih clue-nya habis itu doang cukup ya. Udah kelihatan kok jawabannya. Tapi ini kayaknya jadi SPLTV ini, sistem persamaan linear 3 variabel nih. Ini nggak ada. Oh, ada satu lagi. Kalau nggak ada sudut sama sekali ya bentok juga ya. XZY 40. XZY. Mana sih XZY? Oh, ini 40. ZYX. ZYX ini 75. Ini sisanya supaya 360 dong. Supaya 180 dong. Aduh, berapa nih? 65 ya. Yowes. Berarti A tambah C sama dengan berapa? A tambah C 180 kurang 65. Oke. Ini nih. Kemudian A tambah B berapa? A tambah B 180 kurang 75 bukan? B tambah C 180 kurang 40. Nih kalau dieliminasi dapat ABC. Nah, X yang ditanya itu adalah 180 dikurang 2B. Setuju nggak? Nah, ini kan segitiga sama kaki, sudutnya BB. Berarti ini eliminasi dengan fokus mencari B. Ya bisa lah ini. Eliminasinya gampang kok, koefisiennya A tambah C. Bisa ya. Oke, semua? Oke, hitung-hitungan dikit sih, tapi eliminasi singkat ya.
Jadi nomor 15 ini keren juga kalau dibikin contoh soal buat bab SPL TV ya. Sistem persamaan linear 3 variabel. 16, oh terakhir nomor 16. Setelah ini bab berikutnya. Diketahui PQRS persegi ya, dan titik T di luar persegi, sehingga PTQ siku-siku. Oke, PTQ siku-siku. Di T, iya di T lah. Dengan PQT 32, di sini 32. O adalah pusat persegi. Segitiga siku-siku. OTP, OTP, ini dia OTP. OTP kakak tulis agak tebal biar gampang. Oh ya, lupa lagi. Di pause videonya, jangan dengerin clue. Biar terlatih mencari ide ya. Nah, itu OTP. Ada yang bisa? Kakak lihat sesuatu. Apa yang kalian lihat? Kata kunci dari siku-siku nih ya. Kalau ada lingkaran ya, kalau ada lingkaran, gambar lingkaran nih. Kagak gambar lingkaran sini nih. Terus kakak buat ini pusat, dibuat garis diagonal ya, diameter ya. Diameter bukan diagonal. Dibikin segitiga pasti siku-siku nggak? Berarti kalau ini segitiga siku-siku dan kakak buat lingkaran, lingkaran itu pasti berdiameter PQ dong. Setuju nggak? Nah, oke. PQ ini diameter. Nah, pusat lingkaran itu pasti di tengah-tengah PQ ini. Oke, ini pusat lingkaran nih, kakak namain A deh. Oke, nah sudut yang ditanya adalah sudut yang ini. Ini kakak namain alfa. Oke, nah sedangkan sudut ini, sedangkan sudut alfa ini menghadap busur ini nggak? Berarti setengah dari sudut pusat ini dong. Nah, titik A ini kan pas pusat ya. Kalau ada diameter diameter pas dari pusatnya kita arahin ke sini nih, tepat di sininya nih, pusat dari persegi ini. Ini kan siku-siku ya. Alfanya sudah langsung ketebak berapa. Dan 32 ini memang nggak terpakai. Oke? Oke, silakan dijawab. Yuk kita cocokin jawabannya. Hampir semua clue-clue yang ketika membahas soal kosong itu clue-clue yang nyaris nyampe ke pilihan gandanya ya. Sehingga ketika ngebahas jawaban, kakak nggak pakai pembahasan lagi, cukup menampilkan coret-coretan zoom kakak dulu yang udah rapi ya, beserta pilihan ganda ABCDE-nya aja ya. Karena menghemat waktu juga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Udah dirapihin ABCDE-nya ya, supaya kita cocokin benar berapa. Mudah-mudahan benar semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari nomor 1 dulu. Nomor 1B ya, bisa.
Nomor 2D. Nomor 3B. Nomor 4 T1 dan T2 nggak usah dicari masing-masing. Karena kalau di jumlah 8, masing-masing berapa? Nggak tahu berapa. Pokoknya jumlahnya 8 aja ya. Jadi C nomor 4. Nomor 5 yang D. Nomor 6, luas PQR sendiri setengah kali 5 kali 8. Luas PTQ-nya kakak nggak pakai alas yang TQ tinggi yang TP, tapi alasnya adalah QP, tingginya yang 4 ini nih. Jadi nggak ada akar-akaran ya, bilangan bulat semua. D jawabannya nomor 6. Nomor 7 X-nya adalah 3 akar 2 ya. Tadi waktu clue pakai huruf A nih, ini pakai huruf Y ya. Nomor 8 10 kali keliling 2 PR ya, ditambahin lagi dengan R kiri R kanan, karena 10 kali keliling cuman jarak dari pusat ke pusat ya, masih ada celah RR lagi. Jadi C. Nomor 9 karena ternyata OAB sama sisi, jadi kelilingnya 2 PR, R-nya ternyata sama dengan AB. Jadi 5Pi. Jawabannya C. Nomor 10 tadi waktu clue-nya udah jelas banget ya. Jadi jawabannya D. Nomor 11 juga tadi waktu clue jelas banget. Mencari luas tembereng, luas juring dikurang luas segitiga, siku-siku. Siku-siku dalam case ini ya, di tembereng lain belum tentu. Karena ini tembereng yang seperempat lingkaran, jadi segitiga ini siku-siku. Itu nomor 11. Nomor 12 tuh ya. A sama P sama, B sama Q sama, C sama R sama, E sama T sama, F sama U sama, ya, D sama S sama. Sehingga yang merah dengan yang hitam saling menghilangkan. Berarti arsiran yang nggak kehapus hanya daerah yang X ini. Persegi panjang, ya, dengan lebar 2, panjang 6, ya. Lebar 2 karena dari sumbu Y ke hijau. Dari sumbu E ke hijau, ya. Jadi yang tidak terhapus cuman persegi panjang dengan panjang 2, lebar 6, jadi 12. Oke? Ini waktu clue jelas banget ya. Oh, nulis D-nya sampai 2 kali. 60 kurang X. Ini jadi segitiga sama kaki yang merah ya. Nomor 14 juga jelas ya. Ini boleh hafalan SMP, boleh pakai konsep yang tadi ya. Oke, itu nomor 14. Nomor 15 setelah dieliminasi SPLTV-nya, dia adalah dapat 50 derajat, yang D ya. Nomor 16 ini sulitnya adalah memahami bahwa ternyata ini ada lingkaran. Sudut ungu, ini ungu bukan sih? Ya, pokoknya sudut tanda tanya ini kakak nggak tahu warnanya. Sudut ini setengah dari sudut hijau ya. Sudut hijaunya itu 90, setengahnya jadi 45. Jadi 3-2-nya nggak kepake. Mudah ya? Iya. Insya Allah pekan depan bahas semua nih. Dalil-dalil segitiga, dimensi 3, lingkaran, irisan kerucut. Paling yang panjang 29 sama 31 ya. Semoga kalian semua bisa masuk Universitas Indonesia atau ITB atau ITS atau apapun lah yang kalian mau ya. Baik kalian yang di Cilegon, yang di Serang, yang di Makassar, yang di Bone, yang di
Fatmawati, Ciledug, Tebet, Supomo, apalagi? Waduh, nggak hafal kakak ya. Depok ya. Ciledug, udah sebutin dari Ciledug ya. Bintaro dan seluruh Indonesia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat. Kami masih